Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Pusat ibadah kita adalah Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan Yesus tidak ada artinya ibadah kita. Itu hanya kumpul-kumpul. Tapi ibadah kita ini menjadi luar biasa karena Yesus hadir. Dan kita akan mengalami hal yang luar biasa karena Tuhan melakukan sesuatu atas kita. Dan memang Dia mau melakukannya. Maka hari ini kita belajar ibadah yang berhasil. Haleluya. Ini berbicara tentang rumah yang berhasil, keluarga yang berhasil. Ketika berbicara keluarga yang berhasil atau rumah yang berhasil, maka saudara, apakah orang-orang di rumah itu berhasil melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan suami dalam keluarga? Apa yang seharusnya dilakukan istri dalam keluarga? Apa yang seharusnya dilakukan anak-anak dalam keluarga? Kalau ada lagi yang menumpang di rumah itu, apa yang dilakukannya? Semua yang di dalam rumah itu menentukan keberhasilan di rumah itu. Tapi keberhasilan itu tidak datang instan begitu aja. Itu tergantung apakah yang mereka lakukan menuju keberhasilan atau tidak. Haleluya. Tidak boleh dikatakan bahwa ayah itu berhasil kalau tidak mengalami hal yang baik dan benar istri dan anak-anaknya. Kalau rumahnya tidak terurus, kalau tanggung jawab diabaikan, di semua keberhasilan itu ditentukan oleh orang-orang di rumah itu. Maka ketika dilakukan, maka keluarga itu dikatakan berhasil. Keberhasilan kita sebagai pribadi dalam rumah Tuhan itu boleh dilihat apakah kita berhasil dalam beribadah. Maka topik hari ini apa judulnya? Ibadah yang berhasil. Kalau ibadah yang berhasil ada, itu berarti ibadah yang gagal ada, ya kan? Selalu ada dua itu, menang atau kalah. Ibadah yang berhasil itu seperti apa dan bagaimana? Ya, tapi sebenarnya bisa kita lihat nanti buah daripada kalau ibadah kita itu berhasil tanpa buah. Karena buah itu hanya menunjukkan proses. Ya, proses itu sudah membuktikan baik, makanya hasilnya baik atau berhasil. Ya. Jadi kita mau belajar bagaimana ibadah kita itu berhasil, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama seperti ini. Ya, coba kita perhatikan seperti apa rupanya yang Tuhan ingin sehingga ibadah kita itu berhasil, dan kenapa pula tidak berhasil. Ini tidak menyangkut orang-orang yang beribadah itu sudah benar betul, sudah bagus betul, ya sudah melakukan banyak hal nampaknya, bukan. Mari kita lihat mulai dari Yesaya pasal 1 10. Di ayat 10 itu judulnya bertobat lebih baik daripada
mempersembahkan kurban. Ya, kalau semalam dalam pemuritan kita belajar bahwa kegiatan acara itu hanya sarana, itu hanya alat, bukan tujuan. Karena banyak orang berkegiatan tetapi tidak mencapai tujuan. Ya. Jadi saya bilang aturan, kegiatan, seremonial, ini dan itu hanya sarana, itu hanya alat mencapai tujuan. Makanya banyak orang sukses kegiatannya, acaranya, tapi nggak mengalami tujuan. Makanya ada orang beribadah rajin kali, tetapi tujuannya Tuhan, tujuannya kerinduan dia dalam Tuhan nggak tercapai. Karena ada gitu kan, yang sering saya perhatikan, wah heboh, mewah, luar biasa, sukses panitia, sukses gereja itu melaksanakan Natal. Wow, luar biasa, sukses. Tetapi penutupan panitia, evaluasi, ada jemaat yang sakit hati, ada yang korupsi kecil-kecilan kepanitiaan, ada yang bertengkar penelitian itu, akhirnya terluka banyak di dalamnya. Kegiatan sukses, usaha sudah begitu mantap, nampaknya berhasil, tapi tujuannya enggak, berkelahi panitia, salah menyalahkan. Nah, jadi itu artinya kegiatan acara tidak fokus pada tujuan. Padahal acara itu adalah jalan sarana untuk mencapai tujuan. Ibadah pun begitu. Ibadah itu harus ada tujuan. Haleluya. Haleluya. Kalau enggak, nanti kata orang, kata suami yang belum mau beribadah, kata orang tua yang belum mau beribadah, kata orang lain kaum muda yang mau belum beribadah, kau rajinnya kuliah kau ibadah. Tapi kayak gitunya kau katanya. Maksud mereka harusnya kau lebih baik dari yang dulu atau lebih baik dari saya. Kalau enggak, ya samanya kita. Hanya bedanya kau punya kegiatan, aktivitas yang sibuk, aku enggak. Tapi hasilnya mana? Lalu suami bilang, percumanya kau rajin kebaktian. Apanya kebaktian kamu itu? Nah, jadi mereka sudah bisa menilai nggak ada yang lebih yang bertambah yang baik dalam diri kita, nggak ada hasilnya gitu. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Karena Tuhan sudah berkata dalam 2 Korintus 5:17, jangan dulu, nanti saya bacakan aja. Jadi siapa yang dalam Kristus, ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Otomatis kalau kita bergerak meninggalkan yang lama, pasti kita sedang mengalami yang baru. Selalu ada hal-hal yang baru yang dari Tuhan, pengalaman yang baru, sehingga kita dibaharui terus. Jadi saudaraku, maka hasil itu adalah akibat proses yang kita alami. Dalam proses ini banyak hal. Kalau proses yang kita alami ini baik dan benar, makanya nanti ada hasilnya. Nah, ibadah itu sarana, ada proses dalamnya untuk mencapai hasil. Mari kita perhatikan ayat 11 langsung. Yesaya 1. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan.
Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemah dan dari lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Memang dalam beribadah itu ada hal-hal yang kita lakukan. Ada korban. Ada hal-hal yang kita perbuat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tetapi saya katakan tadi, bukan kegiatan, bukan korban itu yang menjadi tujuan. Itu hanya sarana. Jadi kalau prosesnya tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Kalau rumah dibangun di atas yang salah, yaitu pasir, hasilnya nanti nggak baik. Rumah itu runtuh kalau datang hujan. Tapi kalau rumah itu dibangun di atas yang baik, batu karang, yaitu mendengar melakukan firman, seperti itulah katanya, maka rumah itu berhasil dibangun dan tidak runtuh. Jadi proses pembangunan itu untuk satu tujuan. Maka kalau proses untuk membangun rumah itu salah, berarti mereka nggak punya tujuan yang benar. Makanya hasilnya rumah di atas pasir. Demikian juga ibadah itu, kalau proses itu tidak benar, hasilnya nggak benar. Nah, orang ini dalam mempersembahkan korban dan semua kegiatan-kegiatan ibadah nggak benar. Memang dalam perjanjian lama orang harus bawa korban. Ada lembu, ada domba, ada burung. Tetapi tidak asal-asalan. Ada motivasi, ada sikap hati yang benar dalam melakukannya. Kalau motivasi salah, pasti salah yang dilakukan. Semua yang kita lakukan itu didorong oleh sesuatu, namanya motivasi. Dan motivasi itu dari dalam. Dari dalam hati kita. Dan Tuhan tahu itu. Orang mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Misalnya motivasi ini gini, seandainya ada niat jahat di hatiku, tentu Tuhan tidak mendengar doaku. Perhatikan, motivasi ada niat jahat di hati, hanya Tuhan yang tahu. Lalu dilakukan ibadah, berdoa, hasilnya motivasi atau hati jahat. Lalu beribadah, berdoa, hasilnya Tuhan tidak dengar. Saya ulangi lagi, motivasi salah. Karena apa? Ada niat jahat di hati. Lalu dia beribadah. Ibadahnya apa? Doa. Hasilnya? Tidak ada. Ini mereka kasih korban. Dan itu memang sarana. Tapi motivasi mereka melakukannya tidak benar. Ya kan? Banyak kita seperti itu kan? Jadi motivasi, dorongan untuk kita melakukan itu apa, benar atau salah, itu akan menentukan hasil nanti. Walaupun kita melakukan ini itu, tetapi tetap dari dalam ukurannya. Dikatakan ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, kan beribadah ini kan? Siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahkan kamu menginjak-injak pelataran baitku. Lalu dikatakan, kenapa saya bilang tadi motivasi dan proses melakukannya salah? Ayat 13 dikatakan, sebenarnya tidak salah memberi korban itu. Memuji Tuhan, berdoa tidak salah. Semua ibadah itu tidak salah. Malah Tuhan suruh kita harus beribadah, ya kan? Lalu di mananya kok Tuhan mencela ini ibadah?
ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Alasannya apa? Semua aktivitas, semua ibadah, semua yang dilakukan tidak sungguh. Tuhan tahu nggak kita sungguh-sungguh atau tidak? Tahu. Makanya ada firman Tuhan bilang, alangkah baiknya kau panas atau dingin. Tapi kalau suam-suam, tak. Jadi di sini dia melakukan itu, tetapi dari hati, dari hidup yang tidak sungguh. Sehingga apa yang terjadi? Malah persembahan itu katanya bau dan jijik di hadapan Tuhan. Harusnya kalau persembahan itu sungguh, bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita baru-baru ini dibuat amplop? Kenapa nggak langsung aja seperti dulu masukin? Nah itu sebenarnya ada maksudnya. Tapi kalau memang kita tidak sungguh dan tidak melakukannya dengan sikap yang benar, ya sama aja itu. Jadi hari Minggu kita akan belajar yang lebih detail lagi hal ini. Cuma beruntung malam ini saudara mendengar bagaimana cara ibadah yang berhasil, supaya hari Minggu saudara berhasil beribadah. Haleluya. Karena ada orang mulai sekolah minggu sampai tua gitu-gitu aja hidup, imannya tak ada. Ditanya tentang keselamatan pun masih ragu dia. Ya, mulai dia bertobat umur 18 tahun sampai umur 60 tahun gitu-gitu aja karakternya. Artinya tidak ada perubahan. Perubahan kita itu yang paling luar biasa itu kalau berubah karakter kita. Kalau ekonomi ya berubah, orang komunis pun berubah ekonominya. Jadi jangan ukur itu. Yang bisa merubah karakter hanya Tuhan. Jadi jangan ukur dengan uang. Haleluya. Karakter hanya Tuhan yang bisa mengubah. Jadi alasannya di sini bukan karena korban kambing, domba dan sebagainya itu. Memang disuruh Tuhan itu. Tapi di sini alasannya tidak sungguh. Nah, saudara bisa bayangkan apalah yang dilakukan orang ketika memberi persembahan domba atau lembu atau burung oleh orang yang tidak sungguh. Pasti asal-asalan. Pasti sembarangan. Pasti asal jadi. Sekedar. Yang terbaik, apalagi yang sempurna, jauh itu. Sekedar aja. Makanya jangan heran saudaraku, ada orang kasih persembahan, uangnya nggak laku lagi, masukkan ke persembahan. Karena bagi dia nggak persoalan itu, nggak penting itu. Yang penting kan hati, alah. Kalau memang motivasi, pasti dia nggak mau begitu. Iya kan? Ada lagi yang kasih persembahan harga 5.000 tapi setengah lagi tak kemana. Pernah kuliah di atas kulkas kami. Kok ada yang dari mana lagi setengah? Kira-kira orang ini mau melakukan yang sungguh, yang terbaik atau salah-salah? Untuk apa Tuhan sebenarnya uang itu? Makanya nanti di bawah, siapa yang nuntut rupa domba, lembu? Memangnya Tuhan nunggu kali makan itu? Enggak. Dia sebenarnya mau lihat motivasi. Kita kasih uang bukan tambah kaya dia, kita tak kasih uang bukan tambah miskin dia. Tapi kenapa disuruh kita memberi? Itu tentang respon sikap kita terhadap Tuhan. Semua dari situ. Karena Tuhan melihat hati. Amin.
Orang memang nggak bisa lihat itu kalau kita pandai. Kalau pandai kita menutup-nutupi kan. Ya dengan cara beragamanya, beribadahnya, nampaknya bisa kita tutupi. Tapi Tuhan tahu, malah makin kita tutupi, makin Tuhan nggak suka. Maka ada di sini dibilang jijik. Ibarat beginilah. Ya, karena kita ini kan sebagai manusia aja punya sifat Allah, apalagi sudah ada Tuhan. Ada sifat jujur, ada sifat suci, ada sifat ingin yang benar kan gitu ya kan. Coba bayangkanlah dulu kalau ada seorang suami memimpin pujian, ya kan? Dan dia, saudaraku, luar biasa nampaknya memimpin pujian isi laki-laki ini. Tetapi orang-orang sudah tahu dianya sehari-hari bagaimana dia suka pukuli istrinya, maki-maki istrinya, suka mengeluh. Lalu di depan dia bilang, luar biasa kita harus mengasihi saudaraku, kita harus memuji Tuhan, tidak boleh kita mengeluh, kita harus memuji Tuhan, karena firman Tuhan bilang. Makin dibilangi, orang yang tahu ini makin bagaimana? Makin senang, makin terbangun, atau makin bagaimana? Makin risih ya. Pokoknya jangan dibilang gitulah. Kan gitu kan? Nah, padahal bukan kita yang menyelamatkan dia kan? Bayangkan sama Tuhan kita bikin begitu. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Aduh. Ngapain kau bilang gitu? Luar biasa. Kita harus sungguh-sungguh saudaraku. Ngapain kau bilang gitu kata Tuhan. Kalau di Toba kami dulu ada istilah begini. Nadila barinde katanya. Kalau orang yang nggak tahu sih aman-aman aja dia kan. Tapi Tuhan tahu. Apa Tuhan tahu? Tahu. Makanya cari perkenanan Tuhan dan lakukanlah apa yang dikenan Tuhan dari segenap hati. Jadi Tuhan bukan mencari orang sempurna. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kita bilang semua kita dosa, semua kita salah, tidak ada yang benar satupun. Dan dia datang untuk kita. Dan harganya sudah dibayar. Dan dia mau setia menggendong kita sampai tua. Haleluya. Dan tiada yang mustahil bagi dia. Tapi dosa kesalahanmu menghalangimu, menghalangi tangan Tuhan. Makanya jangan berorientasi kepada kegiatan, acara, tapi pada tujuan. Apa tujuanmu, itu akan menggerakkanmu. Ya kan? Haleluya. Ya, kita contohlah misalnya di pemerintahan kita Jokowi. Dia ingin sekali membangun Indonesia ini. Makanya kita lihat apa yang dia buat. Coba yang lain yang selama ini, bukan itu. Yang penting dia presidennya kan. Makanya banyak menteri-menteri juga yang dipecatinya karena tujuannya salah. Sekarang tujuan kita ibadah ini apa? Apa? Yang pertama, ini yang pertama dulu. Ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau bukan itu, saudara akan meleset walaupun kau mendapat tujuanmu. Oke? Ingin apa? Jadi artinya ibadah yang berhasil itu orang itu beribadah mengalami Tuhan gitu loh. Kan Tuhan bilang 2-3 orang beribadah berkumpul dalam namaku, kan beribadah maksudnya aku hadir di tengah mereka. Iya kan? Kalau hadir kan bisa ketemu. Misalnya hadir di sini bupati kan bisa kita kan?
Ya, yang kedua, kita berhasil menikmati firman-Nya. Firman itu disingkapkan, diwahyukan. Kita menerima firman itu lebih manis dari madu, lebih berharga dari emas. Luar biasa. Biasanya orang udah menikmati makanan, udah sehat itu. Biasanya orang sakit tak bisa menikmati makanan. Apalagi makanan itu dicerna dengan baik. Udah sehat lah itu. Firman itu kan makanan yang terbaik kan. Kalau bisa kita nikmati cerna, udah berhasil itu. Nah banyak orang kalau nggak itu tujuannya. Kalau saya dulu waktu anak muda, makanya saya nggak ngerti apa itu ibadah. Pokoknya datang karena dipaksa orang tua juga nya. Datang lah. Nah, udah. Paling aku yang suka waktu itu kalau ada kur agak enak, paling aku situ melek. Siap itu udah ngantuk. Padahal khotbah di HKBP waktu itu saya atau di gereja Protestan dulu sebelum bertobat itu udah ada apanya aturannya. Setengah jam sampai paling lama 45 menit. Oh itu saya tidur itu. Karena nggak bisa saya nikmati. Tapi nonton film India saya tahan 2 jam. Bisa saya nikmati. Kan masalahnya nikmati kan? Tahan. Bayar lagi. Lebih besar bayarnya daripada kolekte. Iya kan? Kami nonton dulu di Medan bayarnya 35.000. Tapi kolekte, nah itu masalahnya di situ ya. Tapi kenapa? Ya memang itu pengertiannya gitu. Gak bisa dibuat-buat, memang itulah. Makanya kalau kita sudah mengerti firman, itu udah berhasil ibadahnya. Tanah yang baik itu adalah mendengar firman lalu mengerti. Tanah yang tidak baik mendengar firman tak mengerti. Hanya kalau saudara nggak mengerti firman, ya gitu-gitu aja saudara. Mengerti firman itu pertama kita meresponi karena rindu. Tadi kan pertama sungguh-sungguh kan? Kan sungguh-sungguh. Jadi kita responi karena sungguh-sungguh udah meresponi, lalu menikmati firman itu yang kedua. Kalau orang nggak sungguh-sungguh nggak akan nikmati firman, percayalah kamu. Orang sungguh-sungguh itu diperhatikan, didengar dengan baik, matanya tertuju, lalu dinikmati sampai disimpan, meresap, hatinya dicerna. Ya udah. Nah kalau udah dia menikmati firman itu, tersingkap firman itu, mengerti firman itu menjadi rema dalam hidupnya, udah berhasil ibadahnya itu. Udah berhasil, firman itu pasti mengubah dia. Ibarat obat sudah bereaksi dalam tubuhnya. Jadi kalau obat dimuntahkan nggak ada arti. Atau obat tapi tidak dicerna dengan bagus, menjadi keracunan obat dia nanti. Jadi tujuan ibadah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan orang yang bertemu dengan Tuhan apa hasilnya? Pasti berubah, pasti mengalami sesuatu yang dahsyat. Pasti membuat dia jadi berkobar kan? Spontan memuji-muji Tuhan. Walaupun dia belum pernah belajar tentang seminar pujian penyembahan. Bahkan belum pernah dia kebaktian di KKR. Ini orang berjumpa dengan Tuhan spontan aja memuji Tuhan. Apalagi sudah mengenal Tuhan ya dahsyat lagi memang. Dan saudaraku, yang kedua tadi ada menikmati firman. Yang ketiga dia mempersembahkan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi ini yang terakhir setelah mengalami Tuhan, mengalami firman, dia mempersembahkan hidupnya. Contoh, Zakheus.
seorang terkenal pendosa pada zaman Yesus karena dia pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman Yesus koruptor besar-besaran. Ya, kalau dia dikasih hak untuk meminta pajak dari setiap keluarga. Kalau pajak dari pemerintah misalnya 100.000, dia minta 300.000, sama dia 200.000. Itu sah-sah aja itu. Tapi kan sudah nggak benar. Makanya sangat benci orang-orang sama pemungut cukai. Maka si pendosa dibilang itu. Nah, tetapi Zakheus ini rindu bertemu dengan Yesus. Rindu. Seperti apa sih ngomong Yesus ini? Kok banyak kali orang? Tapi ada 2 penghalang. 3 penghalang. Penghalang pertama, dia akan malu karena dia terkenal pendosa, pemungut cukai. Penghalang kedua, dia pendek. Ya kan? Penghalang ketiga, dia sulit masuki kerumunan. Tapi dia rindu. Maka dia mulai mencari cara. Nah, ini sungguh-sungguh ini. Nah, ini prosesnya ini. Kayak mana caranya aku ketemu? Dia pasang strategi, mulai dia berpikir, motivasi sudah ada. Pokoknya bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia lari, dari prediksinya nanti Yesus akan jalan dari sini. Dia lari. Dia kan pendek. Penghalangnya juga dia kan pendek. Dia sudah diprediksi dari mana Yesus lewat jalannya. Dia lari duluan. Lalu dia manjat. Haleluya. Haleluya. Setelah manjat, dia dengar dari atas. Dan Yesus kan tahu. Yesus tahu. Mata Tuhan menjelajah mencari siapa? Sungguh hati. Yang sungguh hati, bukan orang yang sekitar dekat-dekat kerumun gitu, yang sungguh hati. Dilihatnya dari kerumunan banyak itu. Yesus kan dulu dikerumuni banyak orang gitu, karena banyak hal mujizat dan sebagainya kan. Tapi ini si Zakheus ini, dia berusaha karena dia pendek, pendosa, dibuangnya semua itu, dan dia lari, lalu dia manjat, lalu dia mendengar, dia melihat, dan Yesus tahu motivasi orang ini. Lalu Yesus dekati dia, Zakheus, turunlah, aku mau singgah di rumah. Kerinduan kita dijawab Tuhan. Akhirnya masuk ke rumahnya. Dia nikmati kehadiran Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sesuai dengan kerinduan tadi. Mungkin yang lain kejumpa sama Tuhan gak berubah seperti Zakheus, karena motivasinya jumpa mungkin supaya disembuhkan, mungkin dengar khotbah Yesus enak gitu-gitu aja, ada gimana gitu kan. Kalau ini enggak. Lebih akhirnya Yesus betul ke rumahnya. Akhirnya dijamu makan dan sebagainya. Dan Yesus bilang keselamatan sudah ada di rumah ini. Kenapa? Karena Yesuslah juru selamat. Akhirnya betul keselamatan terjadi. Dan orang nggak tahu keselamatan itu kapan, tapi kehadiran Yesus di rumahnya, di hati, di hidup, Zakheus sudah hadir. Dan apa yang terjadi? Nggak ada Yesus kok macam-macam sama dia. Apa dia bilang? Tuhan, setengah hartaku ku kasih sama orang miskin. Kan ada berubah kan? Dia mempersembahkan hidupnya. Dari mana saya tahu mempersembahkan hidupnya? Hartanya. Bagi dia selama ini harta itu sesuatu yang hebat, makanya dia korupsi, makanya dia memaksa orang. Gak peduli orang mau mati, pokoknya bayar. Kau gak aku penjarakan kau. Iya saudaraku, setengah hartaku akan kuberi sama orang miskin. Yesus nggak ada bilang, hei Zakheus, supaya kau selamat kasih hartamu setengah. Nggak ada begitu.
Tapi otomatis orang yang mengalami Tuhan, mengalami firman, mengalami perubahan itu salah satu buktinya dia mempersembahkan hidupnya. Dan itu nggak dibuat-buat. Lalu bukan itu aja, dia bilang sama orang rame nonton itu. Mungkin orang lain, ini tukang korupsi, kenapa datang Yesus ke rumahnya? Dia bilang langsung spontan, Tuhan, kalau ada di antara mereka ini yang kuperas selama ini, ku ganti 4 kali lipat. Artinya, dia udah mau persembahkan. Aku nggak mau lagi itu. Aku mau Yesus. Apa jadi Tuhan? Makanya perjumpaanmu dengan Tuhan, mengalami firman, itu berhubungan dengan mempersembahkan hidupmu dan uangmu. Kalau enggak, boro-boro uangmu, waktumu pun tak kebekas sama Tuhan. Boro uang. Ya itu memang gak bisa dibuat-buat. Dan saya bilang orang ini udah berhasil ibadah. Pertama tadi mengalami Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, itu akibat dari pertama kedua. Langsung ketiga ya. Enggak mungkin sama lagi kita. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan sama lagi. Musa berjumpa dengan Tuhan, berubah jadi nabi. Yakub pembohong yang mudah membohongi abangnya Esau, abang kembarnya, hanya gara-gara harta warisan, bertobat setelah jumpa dengan Tuhan, berubah namanya jadi Israel. Yakub pembohong jadi pejuang Allah Israel ya. Saulus, orang yang benci pengikut Yesus, berjumpa dengan Yesus dalam cahaya, akhirnya dia mendengar firman, menerima firman, berubah menjadi Paulus dan dipakai menjadi rasul. Orang buta berjumpa dengan Yesus melek. Lazarus yang mati 4 hari jumpa dengan Yesus hidup. Tapi mujizat yang terbesar adalah hidup kita diselamatkan, hidup kita berubah. Itu paling dahsyat. Bukan uang kita makin banyak, mujizat terbesar. Kalau kita bisa setelah anak Tuhan berubah, itu mujizat terbesar setelah kita diselamatkan. Keselamatan kita itu mujizat terbesar. Setelah diselamatkan, mujizat terbesar yang kedua adalah hidup kita berubah. Tapi semua itu karena mengalami Yesus. Tapi semua itu karena beribadah sungguh-sungguh. Mencari maka dapat, mengetuk pintu dibuka, meminta maka menerima. Beribadah sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi harus sungguh. Yang pertama harus sungguh. Mari kita lihat di sini. Ayat 13 tadi Yesaya. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh. Jangan lagi. Kalau orang udah sungguh-sungguh, nggak salah-salah. Iya kan? Orang belajar sungguh-sungguh, pasti itu nggak salah-salah. Pokoknya yang sungguh-sungguh itu dia buat semaksimal yang terbaik yang dia bisa buat. Tuhan tidak mencari yang sempurna karena tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Maka dia datang untuk menyempurnakan kita. Bagaimana cara kita datang? Lewat ibadah sarananya. Nah, ibadah yang seperti mana? Ibadah yang sungguh-sungguh. Totalitas. Banyak orang yang penting hati pak katanya. Enggak totalitas. Kan banyak orang yang penting hati katanya kan. Justru dari hatilah
meluap semuanya. Terus ayat 14, perayaan bulan barumu, pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Jadi Tuhan gak suka. Kayak tadi yang aku bilang itu. Haleluya. Haleluya. Ayo, lebih dalam lagi. Hosea 6 ayat 3. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi di sini bilang sungguh-sungguh ngapain? Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu, lebih dari itu. Mengalami Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, maka apa kata Tuhan? Iya pasti, Tuhan pasti. Dipastikan. Kalau kita sungguh-sungguh pasti berhasil berjumpa dengan Tuhan. Siapapun kita. Karena Tuhan bisa bikin dosa kita yang merah seperti kemenyi bisa putih. Asal sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia mencari yang sungguh-sungguh, bukan mencari yang sempurna. Merasa benar, merasa sempurna. Enggak. Karena dia tahu nggak ada yang benar, nggak ada yang sempurna kita. Hanya dia yang bisa menyempurnakan kita. Itu pun setelah kita bertemu dengan Tuhan dan menikmati firman. Lalu kita berubah. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita, kepadamu, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pasti. Kalau kau sungguh-sungguh jadi kaya, belum tentu jadi kaya. Tapi kalau kau sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh mau ketemu, mengalami Tuhan, pasti. Oh, luar biasa, Tuhan pastikan, ya kan? Siapapun kau, yang sedikit masalah atau yang banyak masalah, yang muda atau yang tua, yang banyak dosa atau yang sedikit dosa, yang gak pandai, yang pandai kali pun, pokoknya sungguh-sungguh modalnya. Soal itu bisa Tuhan ubah. Haleluya. Yesaya 1 ayat 16. Kita perhatikan terus ke bawahnya. Yesaya 1 ayat 16. Kata Tuhan begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, dan seterusnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya cari perkenanan Tuhan, caranya bertobat, berbalik kepada firman yang kau dengar. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Apa yang kau kehendaki? Bagaimana? Maka ketika kita menikmati firman, menerima firman, ikutin aja itu. Berbalik. Semua orang bisa melakukan ini. Orang miskin pun boleh. Orang pandai kali pun boleh. Tak pandai kali pun boleh. Gak ada ukuran. Pak, aku payah bertobat Pak, karena aku tamat SD-nya aku. Gak ada itu. Pak, aku lagi nggak makan satu orang ini, makanya aku nggak bisa bertobat. Tak ada itu. Dalam situasi kondisi apapun, orang bisa bertobat kalau mau. Dari mana jalannya kita bertobat? Dimulai dari sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak bakal bertobat. Misalnya saya kasih perkataan gini, kalau kau mati masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau kau tahu kau pasti masuk neraka, maka sungguh-sungguhlah datang sama Tuhan Sang Juru Selamat. Datanglah beribadah, dengarlah firman, ikutilah firman, itu artinya bertobat.
Oh, begitu rupanya supaya diampuni Tuhan. Haleluya. Bertobat itu lebih penting daripada korban-korban persembahan, kegiatan-kegiatan. Ada orang ikut kegiatan nggak bertobat, ada nggak? Ada. Ya ada. Tetap dia ibadah, bohongnya tetap aja terus. Malah ditutup-tutupi. Saudara, cara menutupi bohongnya adalah bohong. Makanya jangan tutupi bohong. Bohong hanya bisa ditutupi dengan bohong, tapi diselesaikan dengan jujur. Iya. Adakah orang rajin kebaktian tapi bohong terus jalan? Tapi kolektenya 10.000. Kayak mau disogok Tuhan kan? Bisakah uang kita yang 10 juta kolekte kita itu menghapus dosa kita? Ya. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh dan memang kita orang bertobat, pemberian kita itu ada nilai sama Tuhan. Karena bukan uang itu yang dinilai Tuhan. Berarti itu sudah taburan, manifestasi dari apa yang di dalam. Jadi sebenarnya kolekteme itu manifestasi dari dalam itu. Gak jauh beda itu. Yang penting kan hati, Pak. Cobalah perhatikan. Dari GPD Pemulihan berdiri sampai sekarang kolektenya 2.000. Kesimpulan, kalau pakai statistik, ilmu statistik, tidak ada perubahan, malah kemerosotan. Kan kemerosotan itu kan? Kalau dulu sih tahun 2003, 2000 udah lumayan lah itu. Tapi sekarang udah di bawah itu. Dulu uang makanku 1 bulan tahun 83, 15.000. Tapi 15.000 sekarang udah jauh di bawah itu, udah merosot itu. Jadi kalau hidupmu tetap linear, flat, datar, itu udah merosot. Tapi kan aku bertahan merosot. Uang makan 1 hari 15.000. Sekarang pergi ke restoran si Ajo 15.000. Kalau di Danau Toba makan ya nggak bisa. Apalagi di apa itu yang sering kita makan di Gatot Subroto, nggak bisa lah. Orang ikannya 35 ikan panggang kan. Jadi kalau hidupmu flat, itu udah merosot itu. Jangan bilang yang penting Pak aku bertahan. Bertahan apa? Kalau ilmu statistik udah merosot itu. Ilmu ekonomi pun udah merosot itu. Makanya kan pernah aku khotbah, kalau penghasilanmu sekarang normal 4 juta normal, 10 tahun lagi 4 juta itu merosot namanya. Oh enggak Pak, kan dulu pun 4 juta sekarang. Iya, kalau kau nggak pakai ilmu statistik, ilmu ekonomi, kau bilang sama itu. Enggak. Karena 10 tahun yang akan datang, biaya hidupmu itu sudah 8 juta. Jadi nggak mau kita harus naik. Makanya firman Tuhan bilang kita tetap naik, nggak turun. Dulu aja $1 2.500, sekarang udah 15.000 kan naik kan? Makanya nggak bisa firman harus mendongkrak kita naik. Haleluya. Jadi maka ketika datang firman terus ambil sikap, responi, bertobat artinya balikkan dirimu, balikkan pikiranmu, balikkan sikapmu, balikkan hatimu, tindakanmu sama firman. Itu udah berhasil ibadahmu. Karena itu sudah mempersembahkan hidupmu. Haleluya. Kan si Yakub setelah jumpa Yesus kan bertobat. Ya kan? Saulus ketika jumpa Yesus kan bertobat. Kita udah jumpa Yesus dalam ibadah harus bertobat. Haleluya.
Kalau sudah bertobat, udah berhasil. Buah pertobatan itu perubahan hidup. Bagian kita bertobat, bagian Tuhan mengubah kita. Bagian Tuhan mengampuni, mengubah kita. Haleluya. Nah, kalau sudah yang pertama dialami, karena sungguh hati mengalami Tuhan, bertobat merubah hidup kita. Yang ketiga, kita akan lapar haus akan Tuhan. Haleluya. Saya ulangi lagi. Kalau tujuan kita ingin ketemu dengan Tuhan, mau menikmati firman, maka yang pertama ketika kita beribadah harus sungguh hati. Ingin ketemu, ingin ngalami Tuhan. Jangan hanya ingin diberkati Tuhan, jangan. Diberkati itu efek samping, disembuhkan efek samping, percayalah. Karena kalau kau disembuhkan, itu tidak terjadi perubahan hidupmu kalau kau tidak mengalami Tuhan terus menerus. Karena kalau orang hanya disembuhkan berarti tinggalkan Yesus kan, diberkati tinggalkan Yesus. Jadi Yesus itu kalau perlu, padahal sebenarnya Yesus itu perlu senantiasa. Amin. Jadi kalau aku Pak mau ketemu Yesus, apa yang harus lakukan? Pertama, sungguh-sungguh. Nah, pakailah sarana ibadah, korban doa semua ini sungguh-sungguh. Ini sarananya. Yang kedua, begitu kau jumpa dengan Tuhan dan firman, maka nanti diterangi hidupmu, kau disadarkan, maka kembali kepada Allah, cocokkan dirimu, kembalikan hatimu, pikiranmu kepada firman. Akibatnya nanti kau berubah. Dari Yakub jadi Israel, dari Musa jadi Nabi Musa, dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Berubah. Dan yang ketiga, kalau kau sudah berubah, maka kau semakin lapar haus akan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kau sampai pada titik ini? Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa maksudnya dipuaskan? Gak ada yang kurang lagi. Kalau kau dipuaskan dengan cendol, kau masih kurang uang yang lain, bidang yang lain. Tapi kalau Tuhan sudah puaskan kita, komplit, permanen, sehingga kita bilang Tuhan gembalaku. Karena Tuhan itu sumber segalanya. Saya secara psikologi belajar kenapa orang harus minum-minum tua, mabuk, kawin cerai, berzina, buat dosa. Karena hidupnya gak puas. Itu aja. Kalau dia puas karena Tuhan, dia jadi takut akan Tuhan. Dia akan berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu. Dia akan berkata seperti Paulus setelah mengalami Kristus, apa yang kuanggap mulia hebat dulu kubanding Kristus, kuanggap sampah. Kalau disuruh, mana kau pilih dunia dengan segalanya? Aku akan memilih Kristus. Aku rela membuang itu semua. Nah, itu sudah tingkat dipuaskan. Nah, itu kalau kita sudah sampai lapar haus akan kebenaran. Kalau kita nggak pernah ketemu dengan Yesus, nggak ada lapar haus. Kalau kita nggak sampai pada pertobatan, kita nggak akan berani mempersembahkan hidup kita. Makanya tidak ada perubahan nanti. Tuhan tidak akan percayakan yang di dalam. Tapi kalau sudah sampai kepada pertobatan, maka semua yang kita lakukan menjadi berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga korban-korban itu sesuatu yang wangi.
bau yang harum, bukan jijik lagi. Dan akhirnya itu akan menyeret kita. Saya sudah khotbahkan kan, keinginan kita menyeret kita. Tahu diseret? Kayak dipaksa. Bukan terpaksa, tapi dipaksa. Diseret. Kayak apa? Kita dibawa arus tsunami. Ada kekuatan yang menyeret kita. Kekuatan yang menyeret kita kepada dosa atau kepada Tuhan. Tapi kalau keinginan-keinginan yang dimunculkan, yaitu namanya lapar haus akan kebenaran, itu kayak kita dibawa sama badai, atau kayak dihantam sama tsunami, kita diseret. Ada kekuatan lain. Makanya cepat kita berubah. Murid-murid 3,5 tahun udah berubah. Kita kalau nggak ngalami Tuhan 33,5 tahun belum tentu berubah. Bukan Tuhan tidak mampu berubah, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu yang bisa mengubah kita. Nah, kalau kita tahu, maka kita nggak akan mau tidak bersungguh-sungguh. Haleluya. Ya, jadi orang yang hebat itu, orang yang berhasil itu adalah kalau udah berhasil mengalami Tuhan. Begitu dia berhasil mengalami Tuhan, dia kayak dibuka, kayak kodok dalam tempurung dibuka. Dia bisa lihat semua. Tadinya dipikirnya udah hebat kali dia kan, di dalam tempurung. Jadi bisa kita lihat. Wah, itu yang membuat kita lapar haus. Nah, kalau sudah kita pada titik itu, Alkitab bilang kamu akan dipuaskan. Jadi puas itu nggak kekurangan lagi kan? Tambah lagi, enggak, udah puas. Makanya Paulus bilang setelah dia dipuaskan Tuhan, semua yang kau anggap mulia hebat dunia seperti sampah. Berarti bagi dia uang itu seperti sampah. Tapi sampah itu ada juga gunanya ya, bikin pupuk ya kan. Haleluya. Tapi bagi orang dunia uang itulah segalanya. Bagi kita siapa segala-galanya? Jadi jangan kumpuli sampah. Pakailah sampah itu untuk memupuk kerohanian. Haleluya. Ya. Coba berubah dulu. Coba dulu, kutanya dulu kamu, jujurlah dulu. Kalau kau udah 10-15 tahun di GPDI dan berkata udah beribadah sungguh-sungguh, dan kau berkata, puji Tuhan Pak, aku bertumbuh rohaniku. Tapi dari 15 tahun yang lalu, 2000 sampai sekarang 2000 boleh temu. Benar enggak itu? Tidak. Enggak ya? Tapi memang aku nggak perlu ajarkan sama kamu harus kasih uang banyak-banyak, karena bukan itu yang Tuhan mau. Bukan persembahanmu itu yang Tuhan mau. Tapi di balik itu, kenapa kau bikin 2000? Tuhan tanya itu. Ya udah Tuhan, yang penting kau kan lihat hati. Oh, hatimu 2000 lah. Kan semua ekspresi ya kan? Haleluya. Haleluya. Kenapa orang mau mempersembahkan hidupnya total sama Tuhan? Karena ada sesuatu di hatinya kan? Dan itu berakibat dari ketemu dengan Tuhan, karena dia sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh menerima firman, sehingga dia bertobat. Bertobat itu artinya mati bagi diri sendiri. Yang penting aku dapat Tuhan, itu artinya. Jadi kalau kau belum bertobat, masih hidup dalam dosa kau. Bukan hidup dalam Yesus, percayalah. Dan itu menghalangimu, bahkan keinginanmu di luar Tuhan itu akan menyeretmu. Tapi keinginan lapar hausmu akan Tuhan, keinginan tahumu yang sangat dalam akan Tuhan, itu akan menyeret kau dengan kekuatan yang hebat mengalami Tuhan. Percayalah. Dan saya sudah pernah mengalaminya. Sampai-sampai saya masih usia 6 bulan, aku berlutut 6 jam berdoa sama Tuhan, mengalami Tuhan. Siapa di sini udah pernah? Dan tentu yang waktu 6 jam itu berdoa bukan gitu, Tuhan kasihlah uang kuliahku, Tuhan, gak itu berapa lama lah itu, sebenarnya setengah jam udah clear itu kan.
Dan itu terus. Dan nggak ada yang bilang pembimbing saya, kalau kamu berdoa harus 6 jam ya. Nggak ada. Tapi itu ekspresi. Seperti yang dikatakan oleh si Zakheus, setengah dari hartaku. Padahal dia nggak ada bicara uang di situ. 4 kali lipat kubayar sama orang yang pernah kuperasa. Haleluya. Haleluya. Sesungguhnya keselamatan sudah ada di rumah kita. Perempuan yang berdosa, yang meminyaki kaki Yesus. Saudara tahu harga minyak yang ditaruhkan di kaki Yesus itu minyak yang termahal di dunia. Itu gaji orang 1 tahun. Mahal sekali. Dia gak banyak ngomong, hanya nangis, dibasahi kaki Yesus, dilap pakai rambutnya, udah siap itu dicari, ditaruh minyak wangi di buli-buli yang sangat mahal. Sampai protes orang, sayang kali, berapa ratus dinar itu ya. Lalu dicium kaki Yesus, gak ada ngomong apa-apa dia. Tapi Yesus sudah tahu apa hatinya, kenapa dia lakukan itu. Dan Yesus bilang, jangan, bakal kali itu minyak. Gak dia bilang. Dan Yesus bilang, pulanglah, dosamu yang banyak sudah diampuni. Mengalami mujizat karena ketemu dengan Yesus. Apa kira-kira nggak banyak penghalang waktu dia mau datang ke rumah Yesus, ke Yesus waktu dia di jauh makan itu? Banyaklah penghalang. Penghalangnya apa? Orang udah kenal dia pendosa di kampung itu, perempuan tak beres, dan dia tak diundang. Dan yang hadir itu orang-orang terhormat semua. Dia terobos saja terus. Kalau kita kan masih banyak penghalang kan. Hujan lah, kurang semangat lah. Yang nggak ada kolekte lah. Yang barusan direpeti orang tua lah. Yang agak pilek lah sedikit, banyak kali penghalang kan. Dan kita mau. Tapi kalau ini enggak, si Zakheus banyak penghalang. 3 tadi kan. Dia pendosa, dia pendek, dia kalah cepat dengan orang. Habis dia lari jauh-jauh kan, manjat dia. Bayangkan orang pendek manjat kan. Dan dia orang kaya ini. Zakheus itu orang kaya. Kayanya karena korupsi dia. Kita kira-kira berapa penghalang datang sama Tuhan? Dan banyak penghalang kadang-kadang kan. Nah, disitulah proses kesungguhanmu, ya kan? Datang ke sini kan ada penghalang kan? Yang belum makan lantai tempat kan gitu kan? Banyak kali penghalang. Ada lagi orang kan, kenapa gak datang ke kebaktian? Gak ada kolekte lah. Seolah-olah harus ada kolekte baru berkenan kebaktian kita. Kalau gak ada, memangnya apa aja nih? Haleluya. Ada lagi penghalang yang agak susah, yang ongkos becak lebih mahal kan? Tapi makin mahal kau bayar karena sungguh, itu artinya taburanmu sangat besar. Bagi perempuan tua janda itu pesernya dikasih, tapi itu udah hidupnya, itulah yang punyanya. Kalau pemungut cukai, orang Farisi banyak kali dikasihnya, tapi hatinya nggak benar. Tuhan bilang ini paling besar di pemberian. Dari mana Tuhan menilai? Jadi tapi jangan bilang yang penting Pak hatiku sungguh-sungguh, bukan 2.000. Yang jujur aja. Iya kan? Pengemis datang kok, kasihan kau, apalagi margam. Merah kok, burus itu orang dau. Bakso kau 50.000 kau kasih kan? Tapi sebenarnya iya. Ya, mari kita berubah. Besok kita belajar bagaimana kita mengalaminya. Tahun ini pokoknya kita dipulihkan. Mari kita berdoa.